Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita? Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya. Mereka mengatakan di saat orang salat, di saat kamu salat, di saat saya salat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana? Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas, tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih, kita kan lagi jalan-jalan nih, kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Kita jamaah aja gimana sholatnya. Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban, malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik, naudzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat.
Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud, artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu, Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih, itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis azan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala, malas bener kalau diajakin sholat, sampai sebagian sholatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa kok orang salat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan salat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan salatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu,
Walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat, kita menjaga sholat. Jagain sholatnya, jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau nggak diwajibin lagi seneng. Betul nggak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau 1 hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada enggak ya pakai seragam? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang besoknya dipakai seragam terus tanyain, "Kenapa kamu tetap pakai seragam?" Abisnya saya suka sama seragamnya. Enggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro. Sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan dari yang kewajiban
kita naik menjadi kelas bisnis, sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah Bu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggal sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang,
Ada dalam salah satu diwan beliau. Diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirru sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak. Tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirru sifa. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fa huwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa aktsiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama,
agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik sama orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi. Masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu, jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Al Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih, anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf. Walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya gak soleh. Kan begitu ya? Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kita nggak lihat gitu udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, nih anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, Umi, anak perempuannya, dia bilang seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud. Bu, dari awal balik sampai meninggal, tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya? Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa itu? Hubabah Zahra gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu, beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal enggak musim dingin. Beliau bangun, azan, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Azan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut.
Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan. Insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah menjadikan, dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada, hobiku ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak, segera menuju kepada sholat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Yuk Bilal, sampaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, kana idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau salat sunnah manggil orang. Beliau salat dalam masjid, ada orang mau salat sunnah, ada orang lagi baca Quran dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya. Kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qur'annya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh gak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku. Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan gak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran, lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuhan. Sholat, baca Fatihah, habis itu baca Quran, surat Al-Quran. Dapat selesai satu, kok masih enak. Baca lagi, masih enak lagi, baca lagi. Yang sebelah beneran nih gak ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuan ruku. Gak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuan ruku. Belum kedengeran juga. Ruku. Allahu Akbar.
Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran, teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuan Harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad. Tuan, ada api di sekitarmu. Tuan, kebakaran. Tuan, kebakaran. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya nggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudaraku sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, wah ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi. Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin 1 gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, ini buat apa? Khamr ini Tuan, minuman keras ya, agar engkau enggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang, saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah, saya enggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya enggak perlu ini. Waduh, kalau gitu enggak bisa dioperasi Tuan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang. Kalau kalian pengen bikin saya enggak sadar, enggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah, dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya. Allahu Akbar gitu. Mulai dokter buka baju belakangnya, mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget. Sampai beliau selesai dari sholat, beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa gak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi. Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita, saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter gak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ibu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini gak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya. Mentok dah di sampai kebutuhan itu dah. Insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat insyaallah. Rabbi jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ala hadhihi niyyah bi kunniyah salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Dan sebelum kita doa, kita bertawassul. Semoga doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala.
Tawassul berdoa dengan kemuliaan Nabi Muhammad, berdoa dengan kemuliaan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Terutamanya natawassal bil hubabah. Kita berdoa dengan kemuliaan Sayyidah Khadijah al-Hubabah, wanita yang tercinta. Wal batulil mustatabah, dan berdoa dengan kemuliaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asa dakwah mujabah, semoga segenap hajat-hajat kita diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat kita yassar Allah ma ta'assar, Allah mudahkan segala kesulitan kita. Kafa syarrul ghilaba, Allah jauhkan kita dari segala kejahatan dan dosa-dosa. Fa'asa yubri dimami, Allah ampuni segenap dosa-dosa kita. Kullahum fukur rahina, Allah angkat beban yang membebani punggung dan pundak kita. Kullahum yaqduna daini, hutang-hutang kita semoga Allah mudahkan untuk dapat melunasinya. Rezeki-rezeki kita biar pada lancar semuanya. Fa'asa yuslihi waji, semoga Allah luruskan, istiqomahkan keadaan-keadaan kita. Rabbistur lil qabihi, Allah tutup aib-aib kita. Amil bil malihi, selalu memperlakukan kita dengan manis di sisa kehidupan kita. Doanya ditutup dengan yaftahur rahmanu babah, Allah bukakan pintu rahmatnya lebar-lebar buat kita sekalian insyaallah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma as-sahabah fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma as-sahabah fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma as-sahabah fa'asa da'wah mujabah. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى الله النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة وعلى بشر جادا الله رحمة واستجادا وليالي الخير عادا وسكب ماء السحابة. مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى الله النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى الله النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. يا خليلي لا تضجر الله فعسى المكسور يجبر الله يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة. ربنا يعطي الرغائب الله رسول الله الله وعلي ريث الكتائب قد هدت فينا ركابا. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة الله
والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة توسل بالحبابة والبتول المستطابة النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة سيد الرسل الكرام وله أبع سلامي وعسى يبري ذمامي فهو في بين دنابا من رسول للمدينة طينها من خير طينة اللهم فوق الرهينة ما نخاف الانقلاب نتوسل بالحبابة كلمة المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة توسل بالحبابة البتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة وعسى بالمروتين لا يغير الله عيني كلهم يقضون ديني لا يراوعني حسابا إنني في الله راجي ما زال بالباب لاجي وعسى يسري واجي ويسهل للصعابة نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة فبيستر للقبيح عامل بالمليح في الملائك في الصفيح في السماوات الحجابة بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي والمقدم والعمودي يفتح الرحمن بابا يتوسل بالحبابة والبتول المستطابة النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة فاتح بالقبول وتومي كل السلم ومستشان ظاهر باتنا الفاتح ينوير قلوبنا وقالبنا مع الهدى وتكلفف الغنى والرضا واليقين يفتن وترى في نهتي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kitab kita sampai di halaman 384. Bab mengenai taubat atau halaman 422 yang berbahasa Indonesia cetakan lama atau halaman
627. Ayo loh. Piah begini nih. 630. Ya, untuk yang berbahasa Indonesia cetakan yang terbaru. Bagi teman-teman yang nggak punya kitabnya, walaupun ini udah hampir-hampiran habis, tapi ini masih lama nih. Kita udah nggak tahu nih, kita ngaji kitab ini udah berapa tahun. Sampai yang dulunya belum TK udah kuliah. Belum hatam-hatam juga kitabnya, 2007. Luar biasa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Thumma alam. Rahimakallah. Qala al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Wa nafa'ana bih bi'ulumihi fid dharaini amin. Berkata Imamul Haddad, semoga Allah merahmati beliau dan menjadikan kita berada dalam keberkahan beliau. Alam, kemudian ketahuilah olehmu, rahimakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Anna taubata laysat hiya qaulul abd. Taubat itu bukan hanya sekedar ucapan seorang hamba bilisanih, dengan lisannya saja. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya mohon ampun padamu dan saya bertaubat padamu. Min ghairi nadamin bil qalbi, tanpa diiringi rasa penyesalan di dalam hati. Wa min ghairi iqla'in anid dzambi, dan dengan tanpa meninggalkan dosa tersebut. Yang namanya taubat bukan hanya sekedar astagfirullah, 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 ucapan gitu aja tapi kagak ada nyesel-nyeselnya. Gitu ya? Bukan gitu. Ada cowok ganteng lewat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tutupin matanya tapi sambil dibuka. Biar nggak dosa nih, ganteng banget. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak gitu modelnya. Istighfar tuh nggak gitu. Permohonan ampun, taubat kepada Allah, itu nggak kayak gitu, teman-teman sekalian. Nggak bisa dengan hanya sekedar ucapan dengan lisan, akan tetapi tidak diiringi dengan penyesalan dalam hati. Lagi ngomongin orang, terus kita bilang gitu, kita nih lagi ngomongin orang, tahu astagfirullah. Ya terus gimana tuh akhirnya? Lanjutin lagi ya. Lanjutin ghibahnya. Nah itu bukan gitu yang namanya taubat. Taubat bukan begitu. Bukan hanya sekedar ucapan seseorang dengan lisannya astaghfirullah wa atubu ilaih, saya mohon ampun pada Allah dan saya bertaubat padanya, tanpa diiringi penyesalan di dalam hati dan tanpa meninggalkan dosa tersebut. Tinggalin, sesali, baru itu yang namanya taubat. Wa qad dzakaral ulama rahimahumullah, dan para ulama telah menyebutkan, litaubati syara'id la budda minha. Taubat itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat wajibnya taubat. Wala tatimmu taubatu illa biha. Tidak sempurna taubat seseorang kecuali sesudah memenuhi persyaratannya. Makanya ada doanya orang soleh begini nih, ya Allah, tak mampu kupenuhi persyaratan taubat, maka ampuni sajalah dosaku ya Allah, meskipun tanpa taubat. Ya, itu juga bagian dari taubat juga. Gitu kan? Karena kan dia menyesali meskipun kayaknya, memenuhi persyaratan taubatnya ini juga bukan gampang gitu kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahli taubah insyaallah. Orang-orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sampai kepada Allah, orang sampai kepada ridhonya Allah, orang sampai kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala hingga sampai pada surga, selalu salah satu dari dua orang, teman-teman. Satu, orang yang bertakwa, orang yang terjaga, orang yang tidak melakukan dosa-dosa,
hidup di dalam jalan taat bahkan dari sebelum balignya. Ada yang begitu? Ada juga yang kedua, yaitu orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa di masa-masa hidupnya, akan tetapi dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Kemudian dia benar di dalam taubatnya, maka yang kedua ini pun juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya, kamu, kita, ini model-modelannya nggak jauh-jauh nih. Punya masa lalu yang tidak semuanya baik. Punya masa-masa gelap dalam kehidupan kita. Punya saat-saat yang bahkan sebagiannya ada yang seolah berada dalam masa jahiliyah. Kamu mengalami masa jahiliyahmu? Hah? Maka kan untuk masuk jadi kelompok yang pertama, yang terjaga bahkan dari sebelum balignya, yang bertakwa bahkan dari sebelum memasuki usia balik, ini kan kita udah coret ya. Artinya kemungkinan kita hanyalah yang kedua. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertaubat dan kembali ke jalannya. Mesti bagus taubatnya. Mesti benar permohonan ampun kepada Allahnya. Makanya katanya ulama, kalau kamu nggak bisa nyamain ahli ibadah dengan ibadah mereka, sekurangnya kamu bisa nyamain ahli taubat dalam permohonan ampun mereka. Kita nggak bisa nyamain orang-orang yang bertakwa, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dalam keterjagaan hidup mereka. Kita mengalami masa-masa buruk, kita mengalami pilihan-pilihan salah. Kita bahkan mungkin sebagiannya tenggelam dalam dosa-dosa yang alhamdulillah Allah telah mengentaskan kita darinya. Karenanya meski sungguh-sungguh, mesti sungguh-sungguh untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara sekalian saya muliakan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah satu ulama-ulama yang ada dalam Rijalus Sanad, yang ada dalam silsilah keilmuan yang saya sampaikan kepada teman-teman. Guru saya ke atas-atas nih ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah, sahib masilah, yang bikin ya Rabbana tarafna bi anna. Udah nggak usah dibaca, bubar kita nanti. Doa akhir majelis kan itu. Soalnya ibu-ibu bawaan kalau udah baca itu udah rapi-rapi tas aja udah. Beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, ma hamamtu bi fi'il makruh, ma fa'altu makruhan, wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya seumur hidup enggak pernah ngerjain barang makruh dan enggak pernah kepengen buat ngerjain barang makruh. Coba tuh. Terjaga teman-teman. Jangankan yang haram, yang makruh enggak pernah dikerjain. Jangankan yang haram, yang makruh nggak pernah dikerjain. Jangankan yang dosa gitu, bahkan sesuatu yang hukumnya makruh aja, dan jangankan ngerjainnya, kepengen ngerjainnya aja nggak pernah. Hampir ngerjainnya gitu nggak pernah. Masya Allah. Ini hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang bertakwa. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang wali yang lainnya mengatakan a'dha'is sab'ah ma ya'rif ya'si rabbah. Anggota badan saya yang 7 enggak pernah kenal maksiat kepada Allah taala. Apa tuh anggota yang 7? Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji.
Dia bilang a'dha'i sab'ah. Anggota badan saya yang 7. Ma ya'rif ya'si rabbah. Nggak pernah kenal maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah ngerjain maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati urusannya antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ngukur hati. Tapi beliau mengatakan yang 7 ini yang zahir nggak pernah kenal maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah. Walinya Allah Subhanahu wa taala. Terjaga hidup mereka. Sampai ada seorang waliullah disuguhin makanan langsung gerak badannya. Ketika ditanya, beliau kemudian bilang, jauhkan makanan ini, jauhkan makanan, gantikan dengan makanan yang lain. Gantiin makanan yang lain, habis selesai beliau makan, ganti makanan sederhana gitu ya. Roti kering, gak ada yang lain, lagi yang lain soalnya. Suguhin beliau makan, udah kenyang, alhamdulillah. Ditanya, kenapa kok tadi kayak gitu? Dia bilang, badan saya kalau ketemu makanan haram bergerak seluruh persendiannya. Terjaga, teman-teman saya sekalian, terjaga. Ama yang haram-haram itu Allah Subhanahu wa taala udah bikin sensor yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Para walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah dengar tentang yang bisa kita lihat deh dengan mata kita. Guru kita, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dulu guru beliau, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaihi ridwanallah. Saya dengar cerita ini dari putri beliau, Hubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar almarhumah, Hubabah Maryam Al-Haddar. Beliau mengatakan, udah wafat ya, istri dari Habib Zain bin Smith. Dia bilang, abah saya Halimah dulu, waktu ngelihat Habib Umar bin Hafid, dia bilang, hadzal fata ma ya'rif tariqul ma'siyah. Pemuda ini nggak ngerti caranya bikin dosa. Pemuda ini, Habib Umar bin Hafid, nggak ngerti caranya bikin dosa. Coba tuh, jauh banget nggak sama kita? Kita ahli, kita mahir mengerjakan perbuatan dosa. Kita master suhu, iya kan ya? Ngomongin orang bisa nggak? Bohong jago nggak? Ngata-ngatain orang bisa gak? Apaan yang gak bisa kita nih? Marah-marahin suami bisa gak? Sepakat bener. Saya gak bisa Ustazah. Oh gitu, kamu istri soleha. Bukan, saya gak punya suami. Ya gak ada suaminya, gak pernah dimarahin suaminya. Subhanallah, subhanallah. Dosa kita banyak, maka sekurangnya. Biar selamat nih, mesti bener-bener taubatnya. Mesti bener-bener nyeselnya gitu. Mesti bener-bener kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala lewat jalan taubat ini. Apa aja itu persyaratannya taubat? Wahya thalathah. Persyaratan taubat ini ada 3. Al-awwal yang pertama, an-nadamu bil qalbi ala dzunubis salifah. Nyesel pakai hati sungguh-sungguh. Ala dzunubis salifah, atas dosa-dosa yang telah lalu. Nyesel. Bukan yang puas saya dulu zaman muda. Udah pernah tuh ngerasain pacaran. Saya udah puas. Sekarang udah bukan waktunya lagi. Nah itu gak ada nyeselnya. Kan? Gak ada nyeselnya kalau kayak gitu kan? Ada orang-orang yang udah tua nih. Udah umur 40-an tahun lebih, 50-an tahun lebih. Kalau inget-inget zaman mudanya, zaman dia lari-lari di bawah pohon, kejar-kejaran. Zaman dia berdua-duaan, zaman dia pacaran, zaman dia na'udzubillah min dzalik. Bukannya dia nyesel, malah kayaknya yang saya pernah menjalani hidup yang sangat manis.
Pas ditanya mau martabak rasa apa? Rasa yang dulu pernah ada. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, jadi itu nggak boleh tuh kayak gitu. Atau misalnya, dulunya nggak bener, kemudian kena sakit. Begitu kena sakit, dia pun meninggalkan dosa tersebut bukan karena nyesel, tapi karena udah sakit nih, udah nggak memungkinkan lagi. Kan banyak orang yang kayak begitu, banyak yang kayak gitu. Nah itu namanya bukan taubat, sebab syarat utamanya taubat nomor 1 adalah nyesel. Kalau nggak nyesel namanya bukan taubat. Nggak ada penyesalan dalam hatimu namanya bukan taubat, teman-teman. Walaupun udah ditinggalkan. Saya sering cerita ini, cerita tentang seorang pemuda yang nyari kamar mandi. Ada yang ingat? Alhamdulillah. Ada yang nggak ingat? Kalau gitu yang ingat silakan cerita sama yang nggak ingat. Cerita ini disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dulu ada seorang perempuan pakai penutup muka di negeri Arab. Rupanya dia lagi lewat di sebuah kampung, pakai abaya, pakai cadar. Lewat di sebuah kampung kebelet pipis, atau mungkin kebelet kamar mandi lah pokoknya. Akhirnya dia pun tanya-tanya, ainal hammam, katanya gitu. Mana nih kamar mandi, mana toilet? Ada yang tahu di mana toilet? Ada seorang pemuda yang memang punya toilet di rumahnya. Di rumah keluarganya nih ada toiletnya, dan itu zaman dulu jarang. Akhirnya dia bilang, di rumah saya nih, sini ada toiletnya. Oh makasih dah. Masuklah perempuan tersebut ke dalam rumah ini. Rupanya bukan perempuan baik-baik. Rupanya. Kok pakai abaya, pakai ini ustazah ya? Karena memang kebiasaan di sana pakai begitu, jadi dia ikut aja. Bukan karena dia menjaga dirinya, akan tetapi karena ikut adat di daerahnya. Jadi begitu dia masuk ke dalam rumah tersebut, dia pun buka abayanya, dia buka cadarnya, mau masuk kamar mandi nih, dia buka kerudungannya. Si laki-laki ini ngelihat, yang nggak sampai buka-bukaan banget gitu ya, tapi kelihatan rambutnya, kelihatan mukanya, kelihatan lehernya, kelihatan tangannya, kelihatan kakinya. Dia pun terfitnah, laki-laki ini. Cantik ternyata. Mulus, rambutnya bagus. Terfitnah. Jadi begitu perempuan ini masuk kamar mandi, tutup-tutup sama dia. Pintu rumahnya ini tutup-tutup, jendelanya tutup-tutup, kunci-kunci sama dia. Udah niat jelek. Perempuan tersebut keluar dari kamar mandi, dia pun udah, apa tuh namanya, jagain laki-laki ini. Dia bilang, kamu gak bisa keluar dari rumah saya. Si perempuan seperti yang tadi saya sampaikan bukan perempuan baik-baik. Jadi dia bilang, emang kenapa? Kamu nggak bisa keluar sebelum kita, apalah ya itu ya, diajak zina lah yang pasti si perempuan ini. Si perempuan ini begitu lihat laki-laki ini, dia tahu nih laki-laki masih pemuda amatir lah ya, maksudnya bukan perempuan, bukan laki-laki yang jahat, bukan laki-laki yang nggak benar gitu, hanya terfitnah aja. Tapi perempuan ini seperti yang tadi saya sampaikan, bukan perempuan baik-baik malahan. Sehingga akhirnya dia bilang, oh kamu mau ngajakin saya? Oke boleh aja. Kamu boleh juga kok. Cuman masalahnya saya nih lapar. Kalau kamu mau nih, kata si perempuan itu tuh. Dia bilang, boleh dong kamu beliin saya makanan dulu. Saya lapar nih. Laki-laki ini karena dia pikir perempuan ini mau sama dia, dia pun
Oke baik kalau gitu. Dia pun keluar dari rumahnya, tapi perempuannya kabur. Sehingga sekalian dia pulang, udah bawa gado-gado nih. Gak ada ternyata ceweknya. Udah dikesel banget tuh. Itu zaman umur dia 20-an tahun, teman-teman. Habisnya itu dia nikah, dia punya anak. Habisnya itu juga masa-masa tuanya anak-anaknya udah pada kawin. Hidup dia dalam keadaan baik, sholat nggak tinggal, zakat dia bayarkan, puasa dia kerjakan, sedekah juga, kurban di bulan haji. Dikerjakan semua ketaatan-ketaatan, tapi tiap kali dia inget urusan itu, bego banget dah gua. Bukannya dia sesali bahwa dulu saya pernah berencana untuk berbuat sesuatu hal yang mungkar, sesuatu hal yang haram, sesuatu hal yang fahisyah gitu ya. Bukannya dia syukuri bahwa alhamdulillah tuh hari saya nggak jadi mau ngerjain dosa, ya Allah gimana kalau sampai jadi tuh hari ngerjain dosa. Enggak, itu yang dia sesali. Yang semestinya dia syukuri dia sesali, yang semestinya dia sesali malah dia syukuri. Dia bilang, oh padahal udah ketemu tuh sama cewek, cakep banget tuh cewek. Kenapa sih saya kok bodoh? Saya kok bisa ketipu sama tuh cewek? Saya kok bisa di-prank sama dia nih? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dan itu terus ada di pikirannya. Jadi dia setiap kali mengingat dosa tersebut, kan dosa tuh, niat berbuat dosa. Niat berbuat dosa adalah bagian dari dosa. Dia niat berbuat dosa seperti itu, dia tidak pernah mentaubatinya. Malah justru setiap kali mengingatnya, dia kayak menyesali kenapa sampai tidak terjadi berbuat dosa. Sampailah sakaratul maut. Ditalkin, la ilaha illallah. Dulu ada cewek nyari kamar mandi. La ilaha illallah. Saya tunjukin dah kamar mandi di rumah saya. La ilaha illallah. Dia buka-buka baju, cakep banget tuh cewek. Jadi bukannya dia mengikuti kalimat la ilaha illallah, tapi dosa yang dia lakukan tersebut menghalangkan lisannya untuk berucap kalimat la ilaha illallah, hingga akhirnya dia mati dengan tanpa mengucapkan kalimat tersebut, malah justru terjebak bergumul dengan dosa-dosanya tersebut. Na'udzubillah. Oke, dosa tuh mesti diseselin. Ibu-ibu sekalian, gue udah puas nih, gue udah habis marah-marahin dia. Marah-marahin orang itu haram. Marah-marahin orang tuh dosa. Nah, kenapa kamu puas? Kamu seharusnya nyesel, ya ampun, kenapa? Saya kok sampai marah-marahin dia begitu? Kenapa? Saya kok sampai labrak perempuan itu? Kenapa kok saya sampai berbuat keji seperti itu? Kenapa kok saudara saya gituin? Kenapa kok keluarga saya gituin? Mestinya kamu nyesel, bukannya kamu malah merasa terpuaskan. Ustazah, emosi itu ustazah kalau ditahan-tahan nanti jadi penyakit. Itu katanya siapa itu? So itu sekalian saya muliakan, kamu kalau punya energi negatif, emosi negatif, emang enggak perlu ditahan. Memang jangan kamu simpen di dalam hati, keluarkan menjadi tangisanmu kepada Allah. Keluarkan menjadi sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Keluarkan menjadi zikiran-zikiranmu, ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau bilang, ya Allah, kok saya nggak pinter banget jaga hati saya.
Ya Allah, kok saya kesel banget kayak begini, tolongin saya ya Allah, bantu saya ya Allah. Gitu. Itu caranya melampiaskan emosi, teman-teman. Bukannya kemudian kamu kesel, kamu marahin orangnya, kamu kesel sama anak kamu pukulin anak kamu. Gak gitu caranya. Gak gitu caranya. Gak gitu caranya. Dosa itu dihindari. Dosa itu dihindari. Kalau sampai kamu terjadi melakukannya, taubati, sesali. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mampukan saya buat ninggalin dosa ya Allah. Buatmu yang sedang tenggelam dalam dosa, kamu pengen banget jauhin, tapi kok ya masih dikerjain lagi. Apapun aja bentuk dosanya, saya ajarin. Yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra untuk kita, umatnya, ayahandanya. Kalau pagi baca La ilaha illa anta birahmatika astaghith. Allahumma gimana? Ya Hayyu ya Qayyum. Tenang, saya masih ingat kok, tenang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'ain. Baca itu pagi hari 19 kali. Jangan tambahin, jangan kurangin. 19 kali. Sebanyak bilangan malaikat penjaga arsy, alaiha tis'ata ashr. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Penjaga akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Baca sebanyak itu 19 kali pagi hari. Habis duha kah? Pagi hari kah? Habisnya sholat subuh tuh. Nah, minta sama Allah, ya Allah jauhkan saya dari dosa-dosa. Insya Allah, Allah kasih kemudahan bagimu meninggalkan dosa tersebut. Ustazah, kalau yang kayak gitu suami saya gimana Ustazah? Ya ajarin, kasih tahu. Gitu kan? Tapi kadang-kadang kita nih suka gampang ngelihat dosanya orang, lupa sama dosa diri sendiri. Terutama urusan sama suami. Itu kan ya? Nah, jadi sebelum kamu ajarkan kepada orang lain, lebih baik kamu sendiri mengamalkannya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Zat yang maha kuat. Birahmatika astaghith. Rahmatmu, aku mohon pertolongan dengannya. Dengan rahmatmu, aku mohon pertolongan. Wa min adzabika astajir. Dan dari azabmu ya Allah, aku berlindung. Aslih li sya'ni kullah. Tolong benerin diri saya ya Allah. Tolong benerin diri saya. Semuanya. Kullah, semuanya. Semuanya diri kita tuh artinya apa? Hati kita minta dibenerin, pikiran kita minta dibenerin, mata kita minta dibenerin, telinga kita cara dengerin minta dibenerin, lisan kita minta dibagusin, benerin, dijagain. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi. Ya Allah, jangan biarkan diri saya dikuasai hawa nafsu saya. Jangan biarkan diri saya dikendalikan oleh hawa nafsu saya. Jangan biarkan diri saya dikalahkan oleh hawa nafsu saya sendiri. Wala ila ahadin min khalqik. Ataupun jangan biarkan diri saya dikuasai oleh siapapun dari makhlukmu. Tarfata'ain, meskipun sekejap mata. Ya Hayyu ya Qayyum. Baca bareng-bareng.
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Baca berapa kali? Kapan waktu bacanya? Pagi hari agar terjaga sepanjang hari tersebut. Insya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi yang pertama adalah an-nadam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah rasa menyesal. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadam taubah. Nadam penyesalan adalah taubat. Jadi inti dari taubat adalah adanya rasa menyesal di dalam hati kita. Asani yang keduanya, al-igla'u anid dambi, ninggalin dosa tersebut. Wa makna artinya adalah bahwa an la yatub min dambin wa huwa muqimun alaih wa mulazimun lah. Tidak dianggap bertaubat seseorang dari dosa selagi dia masih berada di dalam dosa tersebut, wa mulazimun alaih, dan menetapi dosa tersebut. Dosa nguasain harta warisan saudaranya, tapi dia masih tinggal di rumah tersebut, rumah warisan yang dia kuasain. Teman-teman saudaraku sekalian, hati-hati sama yang kayak beginian nih. Kamu ngerasanya ibadah. Tapi Allah nggak berkenan ternyata menerimanya karena kamu berada di tanah yang haram. Kamu berada di rumah yang haram. Kok bisa rumah haram? Ini rumah bapak saya kok. Ini rumah ibu saya kok. Bapak ibu kamu kemana? Udah meninggal dunia. Nah itu kan jadi warisan. Kamu dapat rumah itu sebagai warisan? Ya enggak sih, rumahnya saudara-saudara saya. Ya kalau gitu jangan dikuasain. Saya enggak punya rumah sendirian Ustazah. Yang lain saudara-saudara saya udah pada punya rumah. Jadi ya udah saya tinggalin aja di sini. Dengan keridhaan mereka kah? Ya enggak sih, sebenarnya mereka juga udah kepengen dijual. Ya udah kalau gitu jual. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, lain kalau masalahnya udah dipasangin plang dijual. Tapi emang belum laku-laku, ya kan? Dalam artian kalau sampai laku ya saya akan pindah karena kan dapat uang tuh dari hasil penjualannya. Ntar saya cari rumah yang kecilan misalnya gitu. Atau pindah dari Condet ke Citayam. Saya tahu aja katanya. Kalau nggak ke Citayam, ke Jonggol. Saya mau pindah Ustazah dari Condet ke Tebet. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu lain kalau kayak gitu. Kalau sambilan dijual sih ya silahkan aja. Ustazah boleh nggak ditulis sih plang dijual, tapi saya doa tiap malam jangan ada yang beli. Jangan laku dulu, ntar saya tinggalnya di mana gitu. Jangan begitu ya. Jangan berani-berani menguasai warisan. Sehingga sekalian haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi kalau yang masih Ustazah, masalahnya nih Ustazah, yang meninggal suami saya. Anak-anak udah pada besar-besar, udah berkeluarga, udah pada tinggal di rumah mereka masing-masing. Jadilah saya tinggal di rumah tersebut Ustazah. Saya istrinya. Gimana tuh Ustazah kalau kayak gitu? Kamu itu kan jatah warisannya hanya 1/8 dengan adanya anak. Dan rumah itu kalau cuman memang 1/8 dari harta warisan sih nggak apa-apa. Karena banyak harta yang ditinggalkan, gitu kan ya.
Tapi kalau itu lebih dari 1/8-nya, kamu panggilin anak-anak kamu bilangin, nak gimana nih nak? Umi nih, mamah nih, pindah apa gimana nih? Soalnya mama habis diomelin Ustazah Halimah. Jadi gimana anak-anakku sayang? Kalau anak-anaknya bilang gak apa-apa mah, kita ridho. Gak apa-apa alhamdulillah. Tapi jangan sampai anak ada yang kepengen nyekolahin anaknya, tapi duitnya gak ada. Ngarep-ngarep andai rumah itu dijual bisa kepake buat mondokin anaknya. Misalnya, gimana tuh kamu? Kamu jadi penyebab anakmu yang berencana untuk mondok, tapi karena uangnya nggak cukup, akhirnya jadi nggak berangkat ke sana. Yuk teman-teman sekalian, jangan zalim. Jangan zalim. Tinggalkan dosa. Apapun itu dosanya. Ditaubatin, diberesin. Kalau memang itu adalah urusan warisan, diberesin. Dan dosa-dosa yang saya sangat berharap, teman-teman jangan ikut ambil bagian dalam dosa tersebut. Ini yang sekarang begitu marak karena begitu mudah. Sehingga banyak ibu-ibu juga ikut ambil bagian dalam dosa tersebut. Padahal itu adalah salah satu dari dosa-dosa besar. Namanya dosa pinjol. Pinjaman online. Pakai bunga itu Bu. Namanya riba itu Bu. Riba itu sesuatu hal yang dosanya bukan main-main. Bukan dosa kecil itu. Dosa besar itu. Saya khawatir padamu. Siapapun darimu yang terjebak dengan dosa-dosa riba, saya khawatir padamu teman-teman. Saya khawatir padamu. Ditaubatin. Tinggalin. Jangan hanya gara-gara kepengen punya HP iPhone yang terbaru. Kamu sampai ambil pinjaman online kayak begitu. Hanya gara-gara, Ustazah, masalahnya nih Ustazah, nih rombongan nih teman-teman saya nih pada mau berangkat, kemana? Umroh. Saya kagak ada duitnya Ustazah, jadi saya ambil pinjol aja. Astagfirullah. Katanya kan doa kalau di sana kan mustajab Ustazah. Ya enggak dengan datang dengan harta haram juga. Kalau udah datangnya dengan harta haram, pinjaman berbunga, semacam itu, kamu baru nyebut, labbaik Allahumma labbaik. Jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala, la labbaik wa la sa'daik. Itu yang disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji umroh tuh ada yang mabrur, ada yang cuma sekedar mabur. Cuman sekedar terbang doang. Ditolak sama Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman saudaraku sekalian. Nabi Muhammad cerita. Kalau ada orang berangkat pergi haji, pergi umroh. Dengan harta yang halal. Mendapat keridhaan dari orang-orang yang dia tinggalkan di rumahnya. Kalau dia seorang istri dapat ridho suaminya. Kalau dia seorang anak dapat ridho orang tuanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Bukan dalam keadaan kabur gitu maksudnya. Kemudian juga selama kehidupannya di kotanya, di negerinya, perintah-perintah Allah juga dia laksanakan. Kata Nabi Muhammad, saat dia mengawali hajinya atau umrohnya dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Artinya kan, ya Allah aku penuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, labbaik wa sa'daik ya abdi. Betul, engkau datang memenuhi panggilanku. Akan ada kebahagiaan dan keberuntungan untukmu. Tapi Nabi Muhammad juga cerita, ketika ada seseorang